Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam Sabtu Ceria. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ayo pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca Alkitab dulu di dalam kitab Efesus pasal kelima ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhmu. Dan Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sabtu lalu kita sudah belajar tentang keluarga adalah pemberian Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Sabtu lalu kita sudah belajar yang disebut keluarga siapa? Masih ingat? Ayo, Gwenny, Lois, Monica, masih ingat enggak? Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak yang disebut keluarga inti. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga. Yang pertama adalah ayah. Ayah di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Nah, sebagai imam atau kepala keluarga, ayah punya tanggung jawab untuk membawa keluarganya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ada survei yang dikatakan bahwa seorang ayah yang sungguh-sungguh menjadi imam bagi keluarga, membawa keluarganya mengasihi Tuhan, seorang ayah yang takut akan Tuhan, maka anak-anaknya menjadi tunas pohon zaitun. Anak-anaknya menjadi kebanggaan. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Tetapi seorang ayah yang tidak mengasihi Tuhan, seorang ayah yang tidak takut kepada Tuhan, bahkan seorang ayah yang tidak membawa keluarganya kepada Tuhan, apa? Banyak anak-anaknya menjadi jahat atau tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi tanggung jawab yang pertama yang harus dilakukan seorang ayah adalah membawa anak-anaknya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Seorang ayah adalah seorang kepala keluarga, seorang imam dalam keluarga. Tanggung jawab yang kedua dari seorang ayah adalah mencari nafkah. Dalam Kejadian 3 di sana dijelaskan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satu kutuk yang Tuhan beri kepada Adam adalah Adam harus berjelih lelah untuk mencari nafkah. Bahkan dikatakan sampai mengeluarkan keringat. Bahkan sampai mati seorang ayah harus mencari nafkah. Itu berarti bahwa seorang ayah harus bekerja. Banyak macam pekerjaan. Ada seorang ayah yang buka toko ya, kayak Mac dari pagi papahnya buka toko, juga Jonathan, Vania pagi sampai malam papahnya buka toko. Itu untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mencukupkan setiap kebutuhan keluarga. Ya, ada yang bekerja di kantor, seperti papanya Marta bekerja di kantor. Ya, untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ada banyak macam pekerjaan. Ya, ada yang disebut pengusaha, ada yang disebut pegawai, ada yang disebut karyawan dan sebagainya. Apapun
apapun yang ayah kerjakan, apapun yang ayah lakukan adalah untuk mencukupi kebutuhan setiap anggota keluarga. Jadi anak-anak harus menghargai ayah. Ya, siapapun ayah kita harus hargai. Dia sudah bekerja lelah, membanting tulang untuk mencari nafkah. Nah, itulah tanggung jawab seorang ayah. Ada dua tadi, sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang harus membawa keluarganya mengasihi Tuhan. Yang kedua, mencari nafkah supaya setiap kebutuhan anggota keluarga tercukupi. Yang kedua adalah tanggung jawab ibu. Ya, ibu itu disebut ibu rumah tangga. Apapun pendidikan ibu, mau SD, mau SMP, mau lulus SMA, mau S1, S2, S3, tetapi ibu tetap menjadi ibu rumah tangga. Tanggung jawab seorang ibu yang pertama adalah mendampingi suami. Ya, makanya Alkitab dikatakan istri harus menjadi penolong bagi suami. Yang kedua, membantu suami dalam mengurus rumah tangga, secara khusus dalam mendidik anak-anak. Jadi dalam mendidik anak-anak, jadi tanggung jawab seorang ibu atau mama itu tanggung jawab utama adalah mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak, ya, supaya anak-anak memiliki sifat yang baik, anak-anak menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak salah seorang mama atau seorang ibu bekerja di toko, bekerja di kantor, atau menjadi wanita karir, tidak salah. Tetapi harus diingat, tanggung jawab seorang ibu atau seorang mama adalah merawat, mengasuh, dan terutama mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani, tambah pintar tetapi tambah mengasihi Tuhan. Keberhasilan seorang ibu bukan karena dia punya penghasilan yang tinggi, bukan. Keberhasilan seorang ibu bukan menjadi punya jabatan yang tinggi di kantor, bukan. Tetapi keberhasilan seorang ibu manakala anak-anaknya bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, dan terpenting adalah bertumbuh secara rohani dan mengasihi Tuhan. Ya, tidak salah kalau seorang mama yang sibuk menyewa pampo atau baby sister, tidak salah. Tapi ingat bahwa baby sister hanya membantu. Tapi tugas pokok dalam mengasuh, merawat, mendidik anak adalah seorang mama. Jangan sampai anak-anak kita disebut anak-anak baby sister atau anak-anak pembantu, ya. Tetapi seorang ibu punya tanggung jawab yang utama itu, ya. Jadi ingat ibu-ibu, ya, sesibuk-sibuknya di kantor, sesibuk-sibuknya di toko, tetap ingat tanggung jawabnya adalah mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang bukan saja bertumbuh secara jasmani tetapi bertumbuh secara rohani. Nah, tugas anak-anak adalah yang pertama, sudah kita membahas lalu, menghormati orang tua, mentaati orang tua, dan membantu orang tua. Caranya bagaimana membantu orang tua? Yaitu menghargai setiap kesempatan yang orang tua beri. Nah, adik-adik kan sebagai seorang pelajar. Nah, tanggung jawab adik-adik adalah belajar yang giat. Ya, belajar yang giat, ya. Jangan malas-malasan, apalagi sekarang belajar online, ya. Banyak kesempatan untuk bermain. Ya, jangan bermain boleh, ya. Main boleh, tetapi tugas utama adalah belajar. Belajar bukan saja sekedar mencari nilai, tetapi belajar untuk menambah pengetahuan yang berguna di masa depan nanti, ya, di masa depan nanti. Jadi kalau Christian, Chandra boleh bermain, tetapi harus tanggung jawab utama adalah belajar yang rajin supaya menjadi orang yang berhasil, menjadi kebanggaan bagi keluarga, orang tua, bahkan untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan bilang muliakan Tuhan dengan akal budimu, dengan pikiranmu. Bukan hanya perasaan kita memuliakan Tuhan, tetapi penting juga menjadi anak Tuhan itu menjadi orang pintar, penting.
Kalau kita kembali kepada ahli-ahli fisika, ahli kimia, ya semua itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan untuk menciptakan atau menemukan ilmu-ilmu seperti lampu pijar. Ya, Thomas Alva Edison adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau anak-anak mengasihi Tuhan, maka tanggung jawabnya adalah rajin belajar. Tanggung jawab yang kedua adalah membantu orang tua, ya. Bukan saja kita hormat kepada orang tua, bukan saja kita taat kepada orang tua, bukan saja rajin belajar, tetapi kita harus belajar membantu orang tua. Dengan belajar membantu orang tua, kita juga belajar bekerja. Jadi nanti kalau seperti Lois, seperti Nando, seperti Meg, seperti Jonathan, seperti Jericho, ya, laki-laki kan nanti kalau sudah dewasa, sudah punya keluarga, harus mencari nafkah. Jadi kalau dari kecil sudah giat belajar membantu orang tua, maka nanti ketika besar tidak malas-malasan, ya, tidak malas-malasan, sehingga sudah belajar, sudah terbiasa bekerja, ya, cedrik, bantu orang tua, ya, jaga toko kalau sudah bisa, kalau enggak nyapu, nyuci piring, ya paling tidak piringnya sendiri dicuci habis makan, ya. Bagi cewek-cewek seperti Marta, seperti Gwenny yang sudah besar-besar, ya, itu harus membantu orang tua nyuci piring atau menyapu atau ngepel. Karena apa? Tanggung jawab anak adalah meringankan tugas orang tua selama kita mampu. Jadi jangan jadi orang malas-malasan. Kalau dari kecil menjadi orang malas, maka ketika dewasa juga akan menjadi orang malas. Tetapi ketika kita kecil rajin, maka ketika dewasa menjadi orang yang rajin. Nah, Lause mau cerita dalam sebuah keluarga, yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah lahir kembar. Ayahnya bernama Ishak, ibunya bernama Ribka. Tetapi apa yang terjadi? Ribka sangat sayang kepada Yakub dan Ishak sangat sayang kepada Esau. Nah, Esau ini adalah seorang yang rajin bekerja. Ya, pekerjaannya adalah menjadi pemburu binatang-binatang di hutan, ya. Nah, hasil buruannya nanti dimasakkan dan diberikan kepada bapaknya Ishak. Tetapi Yakub adalah seorang yang dikasihi ibunya. Pekerjaannya adalah menjaga domba dan membantu ibunya memasak, ya. Ya, ibunya memasak. Memang seharusnya tidak boleh kalau seorang ayah pilih kasih, hanya satu orang dikasihi, ibu mengasihi orang lain, tidak. Seorang ayah dan ibu harus memiliki kasih yang merata. Jadi kalau anaknya dua, ya dua-duanya harus disayang. Seperti Mama Meg sayang kepada Meg, Mama Meg sayang kepada Maxwell, sama. Ya, tidak boleh pilih kasih. Nah, Meg juga harus sayang kepada Marvel, Marvel juga harus sayang kepada Meg, saling menyayangi. Nah, suatu saat karena Ribka sayang kepada Yakub dan Ishak sayang kepada Esau, maka ketika tua Ishak ingin memberkati Esau, kan? Karena memang tradisi Israel yang mendapatkan berkat atau hak kesulungan itu adalah anak pertama, ya. Tetapi ketika didengar oleh Ribka bahwa Ishak ingin memberkati Esau, suatu hari ketika Esau pergi berburu, Ribka panggil kepada Yakub, Yakub sini. Itu mumpung Esau berburu, ayo kamu memasak, ayo potong domba, kamu memasak, nanti kasih kepada bapakmu atau papahmu supaya kamu diberkati. Esok Yakub bilang, ibu nanti ketahuan, wang saya kan mulus kulit saya, tetapi Esau kan berbulu. Begini saja, nanti saya bikinkan jubah seperti berbulu-bulu, kan papahmu tidak
sudah tidak bisa melihat, nanti saya bikinkan jubah. Nah, akhirnya Ribka bersepakat dengan Yakub untuk menipu ayahnya, karena ayahnya sudah tidak bisa melihat. Jadi Yakub dibantu Ribka memasak domba yang lezat dan dibawalah kepada Ishak. Bapak, ini saya sudah memasak, makanlah Bapak, tapi sebelum Bapak makan berkatilah saya. Akhirnya Ishak meraba tangan Yakub, ternyata berbulu seperti Esau. Jadi Ishak mengira Yakub itu Esau. Akhirnya sebelum Ishak memakan domba sajian dari Yakub, Ishak memberkati Yakub. Nah, setelah selesai diberkati, maka datanglah Esau dan minta berkat juga. Tapi Ishak berkata, saya sudah memberkati Yakub. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adik, kakak, anak tidak boleh menipu orang tua. Orang tua tidak boleh mengajari anaknya menipu seperti Ribka mengajari Yakub, tidak boleh. Kita harus berkata jujur, ya. Kita harus berkata jujur. Nah, dari pelajaran itu mari sebagai anak kita mentaati orang tua, menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Sebagai seorang ayah harus menjadi imam bagi keluarga. Ayah harus menjadi kepala bagi keluarga, kepala keluarga. Ayah harus menjadi seorang pekerja keras yang mencari nafkah sehingga setiap kebutuhan keluarga tercukupi. Seorang ibu sesibuk-sibuknya ibu punya tanggung jawab, yaitu merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya bertumbuh sehat dan mengasihi Tuhan. Seorang anak harus menghormati, mentaati orang tua, bahkan membantu orang tua. Salah satunya wujud membantu orang tua adalah belajar yang giat. Nah, adik-adik, cukup sekian dulu ya, didengar dengan baik karena ini juga menjadi bahan untuk mid semester ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh belajar tentang tanggung jawab antar anggota keluarga. Biarlah setiap orang dalam keluarga kami, ayah kami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, menjadi kepala keluarga dan imam bagi keluarga. Ibu kami bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak. Dan kami anak-anak punya tanggung jawab menghormati orang tua karena orang tua sudah berkorban luar biasa. Mentaati setiap perintah, setiap nasihat orang tua yang berguna bagi kebaikan kami. Dan kami juga membantu orang tua untuk meringankan beban tugas orang tua secara khusus Tuhan. Kami boleh belajar dengan giat menjadi anak yang cerdas, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati juga orang tua kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.